Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang kami kasihi, kaum bapak dan ibu, puji dan syukur atas karunia-Nya karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah saat ini. Marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemik COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-21 Trinitatis dengan topik Reformasi Spiritualitas. Sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 267 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, uji diriku. Ya Tuhan, uji sinari juga hatiku, tiada kekuatanku, kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu, kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Meski berlimpah hartaku, tak berpuaskan jiwaku, kesukalah Tuhanku. Kau Yesus Anakku, idaman hatiku, sukacitaku. Kau Yesus Anakku, idaman hatiku, sukacitaku. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat 1. Tuhan Allahku. Tuhan Allahku, jaga umatmu,
Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat pertama sampai dengan ayat 10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakannya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 1 dan 2. Bagimu ada keselamatan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1, Ku bercela di depanmu. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah melakukan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang lain membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 466 ayat 1 dan 3. Aku datang ya Tuhanku. Aku
kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan 2, datang dan penuhilah. Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan, yang tetap menjaga memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Kiranya Engkau berkati hidup kami Tuhan, dan pada saat ini kami mempersiapkan diri untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya Engkau perkenankan kami, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Amang Inang yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Puji syukur kepada Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara hidup kita, meluputkan kita dari situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan melalui khotbah pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Baiklah, kita baca secara responsorial. Saya baca yang pertama, demikian dikatakan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi,
dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah Raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aserah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah
yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita hari ini adalah reformasi spiritualitas. Manang nidok haibaruon ni partodion. Kata reformasi mungkin sudah sering kita mendengar, dan sampai sekarang pun di Indonesia ada istilah zaman atau era reformasi. Era reformasi songon gowarnaima kembali, dan from bentuk, membentuk kembali. Kenapa dibentuk kembali? Berarti ada yang salah, ada yang sudah menyimpang, ada sesuatu yang tidak benar lagi sedang berjalan, atau ada yang rusak yang perlu diperbaharui atau dibenari. Jemaat Tuhan, pada tanggal 31 Oktober 1517 itu adalah hari reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawannya, yaitu Calvin dan Zwingli. Mereka disebut para reformator yang membuat suatu mereformasi gereja yang sudah salah faham dan salah praktiknya, sudah membuat gereja salah fungsi dan ajarannya. Alani ikoni pature paibaruhon haporseaon agar iman bertumbuh, supaya jangan imannya menjadi iman yang kerdil, namar pekpeng, supaya jangan imannya gersang, sekalipun berbagai macam kesulitan seperti yang kita hadapi saat ini. Mereposisi paibaruhon ngulu partodion spiritualitas rohani, paibaruhon ngulu partodion, molo ngulu partodionon sehali pigaliling maun reformasion patureon. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami
dibaharui dari sehari ke sehari. Ainang pelamburuk ngolu pardagingonon alayang gongulu parbagasani ari-ari do di paibaru. Alani lamliling ngoluna, lam gajah ngumurna, lam turedo pangalahona, pabahenanna, pikiranna, pakatayonna, lumubi mahaporsiona, ay ganupari di paibaru. Hurian itu hatta demikian juga dengan yang terjadi dalam cerita Naskotbah hari ini, di mana Raja Yosia mengadakan suatu reformasi keagamaan secara besar-besaran karena sudah sempat rusak, sudah sempat salah hidup spiritual bangsanya. Yosia artinya Tuhan menopang. Kesalahan itu sebenarnya terjadi bukan di masa dia, tapi di masa kerajaan ayahnya dan kakeknya. Ayahnya bernama Amon dan kakeknya bernama Manase. Kakek dan ayahnya sama-sama raja penyembah berhala. Rapsi pilibegu amanga do opungai. Sehingga itu menjadi kekejian bagi Allah. Alai dung mati amang nai do opung nai. Ibana ma bakit raja. Lau manggonggomi halak Juda. Dan tugas yang pertama, tugas naparjolo diulahon ibana ima, mereformasi spiritualitas ni bangsoi. Sian na mangulahon hasi pelebeguon berhala panoba patung akabegu mulak mamusena sida polin murni pita maka porsiai jalan manoba debata. Yosia membuat suatu gebrakan reformasi keagamaan dari agama penyembah berhala Baal dan Asera. Itu nama dewa-dewanya, masih banyak lagi disebut, ada dewa bulan, ada dewa matahari. Dengan gigih dia membangun suatu ibadah yang utuh kepada Allah, termasuk membersihkan bait suci, bait Allah yang sudah salah fungsi diperbuat oleh pendahulunya. Menguras, mengarupakon, merobohkan semua tiang-tiang penyembahan untuk dewa-dewa di sana. Dia merobohkan, menumbangkan semua praktik penyembahan berhala dan mengembalikan kepada ibadah Paskah yang dipusatkan kembali di Yerusalem seperti dulunya. Difungsikan lagi, yaitu kota Yerusalem, kota keagamaan. Jadi tidak ada lagi rumah-rumah atau di dalam komunitas lokal ibadah-ibadah besar yang biasa dilakukan seperti itu, tapi dikembalikan lagi ke Yerusalem. Demikianlah Yosia membuat reformasi keagamaan yang terkenal seperti tadi Bapak Martin Luther dan kawan-kawannya. Dalam hal ini semua harus merespon, berpartisipasi untuk mendengar dan melaksanakan
apa yang dinubuatkan oleh Hulda, yaitu dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baik imam, para nabi, besar kecil, tua muda, semua lapisan masyarakat, semua golongan masyarakat, mereka semua secara bersama-sama membuat suatu komitmen, membuat suatu perjanjian prinsip untuk perjanjian antara mereka dan Allah. Inilah keseriusan Raja Yosia untuk membuat pembaharuan itu, untuk menghadirkan pertobatan massal bagi seluruh rakyat kerajaannya. Dan pada saat itu juga Yosia langsung mengingat dan mengingatkan kembali apa yang tertulis dalam Ulangan 5:1 dan Ulangan 29 ayat 1. Di mana di sana dikatakan supaya mereka selalu taat menuruti kehendak Allah dan dari segenap jiwa, dari segenap kekuatan. Dan inilah tahap awal yang melambangkan kesetiaan baru yang dibuat bangsa Yehuda kepada Tuhan. Itu tadi ayat 3. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang kedua, tidak cukup dengan kata-kata atau janji, tinggal janji pertobatan itu, tetapi harus nyata, ada tindakan, ada perbuatan, ada prakteknya, kerja nyata, yaitu mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 14. Di mana setelah mereka mengadakan perjanjian itu, dengan cepat Raja Yosia bergerak cepat. Dimohop naima dimohopon, kata orang Batak. Dia langsung memerintahkan penghancuran besar-besaran untuk pembersihan dari semua yang berhubungan dengan berhala. Reformasi mulai bergulir dari Bait Allah yang ada di Yerusalem, pusat keagamaan yang sudah sempat tercemar, beralih fungsi, dan semua hal-hal yang berbau mistik, berhala, dia singkirkan, dia hancurkan, semua dibasmi. Semua patung-patung berhala ditumbangkan. Dan bukan hanya itu, dibakar habis lagi oleh imam besar Hilkiah. Bahkan bekas bakarannya itu pun tidak tinggal di sana, tetapi dilebur dan menjadi abu. Itu dibawa semua keluar dari kota Yerusalem. Yosia mengembalikan kekudusan, kemurnian, kesucian Bait Allah dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat peribadahan seperti di masa kerajaan Salomo. Itu tuh ayat 12. Dan pentahiran ini, reformasi ini langsung menyebar luas, bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke seluruh Israel hingga daerah Israel Utara. Bahkan imam-imam penyembah berhala ditumpas habis demi reformasi spiritual ini. Jadi Israel Utara itu khotbah minggu yang lalu yang ditempati oleh orang Samaria. Jadi semua
pembersihan reformasi ini sampai ke akar-akarnya. Dari yang terkecil sampai terbesar, dari kaum awam sampai pejabat, tidak ada sedikit pun tertinggal lagi yang namanya Hasipelebeguon atau penyembah berhala. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat dari sini? Yosia tegas dalam pembaharuan ini. Seperti kata orang pintar, raja yang lalim akan disanggah dan raja yang bijak akan dipuja. Jadi kalau raja yang bijak tak perlu takut, itu Yosia, dia tegas dan dia takut kepada Tuhan. Sedikit pun tidak ada dikasih ruang lagi terhadap praktik berhala. Hasipelebeguoni. Ia mau memurnikan pendahulunya, ayah dan kakeknya yang sudah berdosa dan ternoda, dan mengembalikan hubungan yang murni kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, di Indonesia sudah lama masuk ke Kristenan. Kalau HKBP sudah berumur 159 tahun. Bagaimana dengan hidup spiritual halak Kristen masa sekarang ini? Apakah sudah benar-benar murni hidup kita ini? Atau masih ada melekat lohok dope aka hasomalan hasipelebeguoni? Pada saat Nomensen mengabarkan Injil di tanah Batak, dia tidak menghilangkan adat. Dan itu memang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan banyak di adat ini yang menuntun orang Batak supaya patun hanguluan tuis hamagoan, bertata krama dan beretika baik. Semua hal-hal yang berbau hasipelebeguon itu dulu sudah dipangkas, tapi tetap adat ada sesuai dengan aturan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi masih ada aja melekat bibit-bibit atau kita katakanlah hasipelebeguon itu di sana sini. Contoh, pernah saya menghadiri sebuah pesta di suatu daerah, tapi bukan di Pulau Jawa. Di daerah itu kalau ada pesta nikah di gedung atau di sopo, sebelum pesta dimulai ada istilah majalo tuani godang, itu hasuhuton dan buru. Tapi raja perhatanya itu saat mamita godang, dia bilang seperti ini, alu-aluhom majuamang pargowal pargoci tumula jadi nabulun. Dan Raja Parhata itu yang meminta godang itu adalah Ruas HKBP. Dan saya menggerutu pada saat itu. Sebagai Panggula Huria, seakan-akan saya turut pasahaton gordangi tu mula jadi dambulun yang tidak saya tahu itu siapa. Dan itu dulu sebutan orang Batak kepada dewa yang mereka kenal, kepada Tuhan yang mereka kenal sebelum ada hak Kristen. Nah, masih ada mungkin hal-hal yang lain Bapak Ibu yang susah ditinggalkan soal hasipelebeguon ini. Bukan hanya orang Batak, orang Cina pun masih ada yang disebut panteistik. Atau yang di Indonesia Timur yang disebut opo-opo.
yaitu penyembahan nenek moyang. Ido moladong na moding di hutani halaki ikon gudang horbo di sehat. Didok ai horbo ido mabonasida marhureta saha tu surgo. Itu mungkin dulu pemahaman mereka sebelum Kristen, tapi kenapa sesudah Kristen pemahaman itu masih ada? Bapak Ibu, seperti itu juga dengan para mistik yang masih ada praktiknya sampai sekarang. Yang ketiga, songon Raja Yosia yang memiliki leluhur dengan bentuk agamanya, songonido nang hita halak Batak memiliki adat, istiadat, dan agama yang diwariskan leluhur kita. Dung masuk barita naulii nungabe di pature adati asahobar tulomoni rohani debata alani tajamot tomma asaunang besai mulak hapor siautai, jangan lagi terkontaminasi kepada berhala manang puda-puda hasi pelebegun lumobi mah di acara akan amoding ipabai sira ipabai minyak do akalan na asing tutudo adong akahaso malani na jolo alani i hita halak Kristen waing i kotakas mereformasi ngulu perbagasanon jolma perbagasanon sian ari tuari. Bapak Ibu, sebagai orang tua, mari kita asuh generasi penerus anak-anak kita di dalam ajaran firman Tuhan. Jangan pernah mewariskan permusuhan kepada anak-anaknya terhadap marga tertentu. Jangan membuat cerita-cerita dongeng-dongeng yang bertentangan dengan ajaran kekristenan. Itu tidak membangun spiritual mereka. Jangan asal kita membuat cerita-cerita dongeng yang hanya omong kosong. Anak-anak kita sekarang, apalagi zaman sekarang ini, memiliki tantangan hidupnya sendiri. Jangan lagi menempelkan kepada mereka tantangan hidup leluhur yang dia sendiri tidak mengenal, tidak kenal lagi. Dalam setiap jalannya, bawalah dia dalam terang firman Allah. Baik itu persoalan studi, persoalan karir, apalagi jodoh. Begitu agak terlambat umurnya dari yang kita prediksi belum dapat jodoh, kadang orang tua ada yang nekat bertanyalah ke sana kemari dan lain sebagainya. Jangan perkenalkan lagi kepada anak-anak kita praktek perdukunan, penyembahan berhala atau roh leluhur. Demi sebuah reformasi perlu kita mengambil posisi yang tidak aman. Ya tidak apa-apalah, asal demi kebaikan. Mari kita dukung hal yang baik dan kita siap mereformasi spiritual kita. Pai baruhon partodiota ganu pari ganu tiki anggo daging taon lau buruk doon lau salpu alai ngulu partodioni ngulu perbagasani ari-ari doi ikon di pai baru asalam tang hapor seota. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Engkaulah yang melihat Tuhan sampai ke dalam hati kami, pikiran kami,
bagaimana kehidupan spiritual kami. Kiranya iman kami semakin dewasa dan kami mau memisahkan diri kami dari semua yang berbaur keberhalaan. Hanya Kau Tuhan satu-satunya, Tuhan yang punya kuasa dan yang menciptakan kami. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini melalui live streaming ini dimanapun mereka berada. Tuhan jamah yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Tuhan kuatkan yang lemah. Tuhan menangkan semua yang bergumul dalam hidupnya. Yang punya masalah juga, Tuhan berikan jalan keluar untuk semua mereka. Angkat bebannya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada minggu hari ini meringankan langkah kami untuk tetap semangat mewartakan kebaikan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Berlimpah sukacita sambil mengumpulkan persembahan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.